di sini lagi sama mahasiswa farmasi. Kira-kira kesibukannya lagi ngapain nih? Kita lagi sibuk praktikum dan mempersiapkan diri buat UTS minggu depan. Wah, cukup hektik ya. Semoga dilancarin buat UTS-nya. Nah, mumpung kita lagi sama mahasiswa kesehatan, kita mau tanya-tanya dulu soal kesehatan lebih spesifiknya itu tentang anatomi dan fisiologi manusia. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai otot dan mekanisme kontraksi otot. Wah, topiknya menarik banget ya. Iya, topik yang menarik. Oke, aku mau tanya dulu nih ke Sofia, tahu nggak sih perbedaan antara otot polos, jantung, dan juga otot kulit? Tahu dong. Jadi Mau tanya dulu nih ke Sofia, tahu nggak sih perbedaan antara otot polos, jantung, dan juga otot kulit? tahu dong. Di sini aku mau jelasin beberapa yang tadi Luna sebutin. Otot polos, otot kulit, dan otot jantung memiliki beberapa perbedaan nih. Di antaranya itu yang pertama ada cara kerjanya. Otot kulit bekerja atas perintah otot, sedangkan otot polos dan otot jantung bekerja secara tidak sadar. Terus yang kedua ada letak inti sel. Otot polos memiliki satu inti sel bagian tengah, sedangkan otot kulit memiliki banyak inti sel di tengah serabutnya. Yang ketiga itu ada serabut. Otot kulit berbentuk silindris, panjang, dan berlapis dengan penampilan warna gelap dan terang yang saling berseling. Otot polos berbentuk lunak. Tentunya tahu dong, di sini aku bakalan jelasin otot polos, otot kulit, dan otot jantung itu ketiganya memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya yang pertama cara kerjanya. Otot kulit bekerja atas perintah otak, sedangkan kalau otot polos sama otot jantung bekerja secara tidak sadar. Yang kedua ada letak inti sel. Otot polos memiliki satu inti sel di bagian tengah, sedangkan kalau otot kulit memiliki banyak inti sel di pinggir, dan otot jantung memiliki banyak inti sel di tengah serabut. Kemudian yang ketiga itu ada strukturnya. Otot kulit berbentuk silindris panjang dan berlapis-lapis dengan tampilan warna gelap dan terang yang saling berseling. Otot polos berbentuk lonjong dengan ujung yang meruncing. Kemudian yang keempat ada fungsi. Fungsi otot kulit membantu pergerakan tubuh, sedangkan otot jantung bertugas membuat jantung berdenyut dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Otot polos menyusun organ-organ dalam bentuk seperti usus halus, lambung, pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Meski berbeda, ketiga jenis otot ini tuh sama-sama mengandung aktin dan myosin sebagai myofibril kontraktil utama. Oke, jadi otot itu mempunyai banyak perbedaan antara otot polos, jantung, dan juga kulit ya. Jadi selanjutnya aku mau tanya nih ke Zahwa, tahu nggak sih tahapan mekanisme kontraksi otot itu gimana? Oke, kalau mekanisme kontraksi otot itu terjadi ketika otot itu menerima rangsangan dari otak, kemudian berkontraksi untuk memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, jadi tahapan-tahapan itu yang pertama dari otak itu mengirimkan sinyal ke serabut otot melalui akson motorik. Lalu, yang kedua, sinyal tersebut itu menyebabkan potensial aksi di akson terminal. Yang ketiga, asetilkolin atau ACH itu dilepaskan dari sinaptik fisikal ke dalam sinaptik puter. Terus yang keempat, ACH itu berikatan dengan reseptor pada sarkolema sehingga terjadi depolarisasi membran sel. Lalu yang kelima, depolarisasi sehingga terjadi depolarisasi membran sel otot. Yang kelima, depolarisasi membran sel otot menyebabkan retikulum sarkoplasma melepaskan ion kalsium.
Yang keenam, ion Ca berikatan dengan troponin C pada filamen aktin sehingga mendorong filamen tropomyosin. Yang ketujuh, akibatnya celah-celah aktivitas filamen aktin terbuka. Kemudian, ion Ca menghasilkan daya tarik yang menyebabkan filamen aktin dan myosin meluncur berdampingan sehingga terjadi kontraksi. Kontraksi otot penting untuk beraktivitas dan mengatur suhu tubuh. Tubuh memiliki lebih dari 600 otot yang bekerja sama untuk melakukan gerakan. Ada beberapa jenis kontraksi otot, di antaranya yang pertama kontraksi konsentris, yaitu otot diperpendek secara aktif. Yang kedua, kontraksi eksentrik, yaitu otot memanjang secara aktif. Dan yang ketiga, kontraksi isometrik, yaitu otot ditahan secara aktif pada jarak tertentu. Lalu yang terakhir itu adalah peregangan pasif, yaitu otot memanjang secara pasif. Wah, detail banget ya penjelasannya. Semoga teman-teman paham semua ya. Oke, lanjut ya. Kalau boleh tahu, di tengah kesibukan kalian ini, kalian pernah nggak sih nyempetin buat jalan-jalan? Apalagi sekarang itu lagi ramai banget anak muda yang suka main ke alam kayak pantai, curug, ataupun mendaki. Kebetulan banget nih, kemarin aku sama Zahwa habis mendaki di Tasik. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir hingga ke samudra, bersama teman bertualang. Kayak seru-seru gitu ya. Iya. Wah, kalau boleh tahu mendaki kemana nih? Boleh nggak diceritain sedikit pengalaman gimana selama kalian mendaki? Apalagi di tengah-tengah kesibukan kalian sebagai mahasiswa farmasi. Ya boleh banget dong. Jadi kemarin aku sama Sofia itu kita harus mendaki ya. Kita harus mendaki ke Rinjani. Iya. Tapi pas kemarin kita mendaki itu persiapan kita tuh bisa dibilang cukup kurang ya, karena faktor dari kita sendiri, kita sebagai mahasiswa farmasi kan ada lapra sama praktikum, jadi kita agak susah buat nemuin jadwal yang pas buat persiapan itu, jadi bisa dibilang ada sedikit kurang. Oke, terus kalian di sana tuh ngalamin kendala nggak sih? Apalagi kalian persiapan itu cukup sedikit. Ya, kita mengalami kendala sih ya Sof, karena kemarin kita itu sempat keseleo di sana waktu kita mendaki. Karena kurangnya dari kita Persiapan fisik. ya, Fisiknya jadi fisik. itu penting banget kan biar nggak kesleo atau banyak apa. Oke, ngomong-ngomong tentang kesleo, aku mau tanya nih, kalian tahu nggak sih penyebab kesleo itu apa? Jadi penyebab kesleo itu karena peregangan berlebihan atau robekan pada ligamen, otot atau tendon. Oke, jadi itu penyebabnya. Kalau gejalanya itu apa aja sih? Oke, jadi sini aku mau jelasin apa aja sih gejala-gejala yang dialami pada orang kesleo. Itu yang pertama ada nyeri, terus memar, bengkak juga, kemudian ada kesulitan bergerak. Kemarin aku sama Zahwa juga sempat mengalami kesulitan bergerak dan bengkak sedikit di bagian kaki yang saya. Nah, pas kalian mengalami kesulitan bergerak, kalian tahu nggak sih cara mengobatinya gimana? Kalau aku sendiri kemarin itu aku kompres nih pakai es batu atau aku bisa juga gunain pakai kayak Hansaplast-Koyo, Neuremasil. Nah untuk menyedarkan nyerinya aku juga minum paracetamol, ibuprofen kayak gitu. Oke, nah kalian tahu nggak sih untuk mencegah kesleo itu kalian harus ngapain biar nanti kalian kalau misal mendaki kalian nggak kesleo lagi nih? Mungkin di sini aku bakal kasih tips and trick ya biar Iya. kita mencegah kesleo, apalagi buat kalian yang suka mendaki. Ya, ini berdasarkan pengalaman kita Iya, ya Sof, karena kemarin kita sempat kesleo, maka kita akan kasih tips and trick buat kalian yang mau mendaki. Tips yang pertama, kita tuh harus punya persiapan yang cukup, kayak misalkan persiapan dari fisik. Terima kasih banyak buat Zahwa dan Sofia yang udah meluangin waktunya buat sharing-sharing sama teman-teman semua terkait tentang otot. Nah, semoga nanti kedepannya kita bisa nih mendaki bareng. Bagus tuh, ide bagus Kita ya. next Ya, rencana kita juga ini. Persiapannya harus ditingkatkan lagi buat mendaki nanti supaya nggak kesleo. Mungkin segitu saja produk kali ini. Sampai jumpa di produk selanjutnya. Dadah teman-teman.